Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Fatia Al-Fadilah akan mempresentasikan bisnis plan saya tentang jasa desain grafis. Oke, pembahasan kali ini yaitu mengenai latar belakang dari bisnis ini, visi dan misi dari bisnis, model bisnis, tahapan pelaksanaan, analisis pasar, produk dan layanan, strategi pemasaran, dan analisis keuangan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari bisnis plan jasa desain grafis ini adalah di zaman teknologi yang semakin canggih ini, kebutuhan akan komunikasi visual yang efektif juga semakin meningkat. Seiring berkembangnya teknologi tersebut, media sosial dan e-commerce, permintaan untuk konten visual berkualitas tinggi juga terus meningkat. Nah, jasa desain grafis ini hadir sebagai solusi yang menawarkan layanan profesional dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan harus membangun tim internal. Jasa desain grafis ini didirikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis lokal dan individu melalui solusi desain grafis yang inovatif, personal, dan terjangkau. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari bisnis ini. Yang pertama visinya yaitu menjadi penyedia jasa desain grafis terpercaya yang memberikan solusi kreatif untuk kebutuhan visual di berbagai sektor. Selanjutnya misinya yang pertama misi dari bisnis ini yang pertama yaitu menyediakan layanan desain berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan citra bisnis klien melalui desain yang profesional dan inovatif. Dan eh, yang ketiga yaitu menawarkan solusi desain yang fleksibel dan terjangkau. Selanjutnya model bisnis. Jasa desain grafis ini berbasis online untuk efisiensi biaya yang operasional. Uh, Selanjutnya juga bisa berbasis offline dengan melayani pesanan dari bisnis lokal melalui rekomendasi atau kunjungan langsung. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan ini, yang pertama yaitu penerimaan pesanan. Ini merupakan klien menghubungi melalui media sosial, website, atau email, dan melakukan diskusi untuk memahami kebutuhan desain, konsep, dan deadline dari jasa desain grafis tersebut. Yang kedua yaitu penyusunan proposal. Maksudnya di sini yaitu menyediakan detail layanan, harga, dan waktu pengerjaan. Proposal ini disetujui oleh klien terlebih dahulu sebelum desain grafis tersebut dimulai. Yang ketiga yaitu proses desain. Nah, di sini eh, baru dimulai proses desainnya sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Bisa dibantu dengan perangkat lunak desain seperti Canva dan proses kolaborasi dengan klien untuk mendapatkan masukan pada tahap sketsa awal. Selanjutnya revisi dan penyelesaian. Ketika ketika desain grafis tersebut sudah selesai, maka disediakan revisi maksimal 2 sampai 3 kali atau sesuai dengan kesepakatan dengan klien, dan selanjutnya desain finalnya baru dikirimkan dengan format file sesuai dengan kebutuhan seperti JPEG atau PDF atau sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu penyerahan dan pembayaran. Klien menerima file desain setelah pelunasan yang sudah dilakukan. Nah, setelah klien menerima desain ini, klien diminta untuk testimoni atau ulasan untuk membangun kredibilitas bisnis. Dan yang terakhir yaitu pesanan diterima oleh klien. Selanjutnya analisis pasar. Yang pertama yaitu target pasar. Target pasar dari bisnis ini adalah yang pertama yaitu UMKM yang membutuhkan desain branding dan promosi. Selanjutnya yaitu perusahaan besar yang membutuhkan desain rutin untuk keperluan pemasaran dari produknya. Dan klien individu seperti desain undangan, CV, atau proyek
personal sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedua yaitu tren pasar. Peningkatan penggunaan media sosial sebagai platform pemasaran dan permintaan desain kreatif untuk e-commerce dan konten digital. Dan selanjutnya yaitu kompetitor atau pesaing. Pesaing diantaranya seperti platform DIY seperti Canva yang mudah digunakan tetapi kurang personalisasi, dan freelancer yang fleksibel namun kurang standar dalam kualitas, dan agensi besar. Selanjutnya yaitu produk dan layanan. Produk dan layanan dari bisnis jasa desain grafis ini, yang pertama yaitu desain logo dan branding, yaitu membuat identitas visual untuk bisnis. Yang kedua yaitu desain promosi seperti poster dan brosur. Dan yang ketiga konten media sosial seperti desain postingan atau story kreatif. Dan yang keempat yaitu ilustrasi custom seperti gambar digital yang unik sesuai dengan permintaan klien. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama adalah digital marketing, yaitu membuat portofolio atau poster di Instagram, TikTok, ataupun di WhatsApp agar bisa dilihat oleh banyak orang. Dan yang kedua yaitu promosi khusus, seperti diskon untuk pelanggan baru dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu analisis keuangan. Perkiraan biaya awal dari bisnis jasa desain grafis ini, yang pertama yaitu peralatan dan software, yaitu seperti komputer atau laptop dengan perkiraan harga 10 juta, untuk promosinya 100.000 dan operasionalnya 1 juta. Selanjutnya untuk proyeksi pendapatannya, rata-rata klien per bulan ini diperkirakan sebanyak 10 orang, dan untuk pendapatan rata-rata per klien itu 50.000, dan jika untuk 1 bulan ada 10 orang, maka pendapatan per bulannya ada 500.000, dan per tahunnya yaitu 6 juta. Nah, ini adalah bukti praktek dari jasa desain grafis ini. Yang pertama ini yaitu membuat poster tentang membuka jasa desain grafis dengan dilengkapi dengan kontak personnya dan harganya. Kemudian poster ini dilihat oleh beberapa orang atau bagi siapa yang membutuhkan, dan bisa memesan langsung via Instagram, WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu contohnya. Demikian presentasi bisnis plan dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Cindy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cidimani Putri dengan NIM 2402979 ingin bertanya kepada uh, Fatia. Apa alasan Fatia memilih bisnis ini di antara bisnis-bisnis yang lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Alasan saya memilih bisnis jasa desain grafis ini yaitu karena bisnis ini dapat dijalankan dari mana saja, baik itu secara freelance ataupun sebagai pemilik usaha desain grafis, sehingga cocok untuk kita sebagai mahasiswa yang juga memiliki kesibukan di dunia perkuliahan. Selain itu, bisnis-bisnis juga membutuhkan jasa desain grafis ini untuk branding, pemasaran, dan promosi produknya seperti pembuatan logo, brosur, konten media sosial, website, dan lain sebagainya. Uh, untuk itu, menurut saya bisnis ini sangat cocok untuk dijalankan bagi kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu. Ada lagi? Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini presentasi bisnis plan dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.